yang 6, dan kita masuk dalam inti dalam pembahasan ini, yaitu rukun iman yang 6. Berkata penulis hafizahullah tabaraka wa taala, al-imanu billah. Pembahasan yang kita akan bahas pertama adalah iman kepada Allah tabaraka wa taala, salah satu iman dari 6 rukun iman. Kita akan membahas iman kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk diketahui bahwa pembahasan tentang tauhid, pembahasan yang berkaitan tentang Allah tabaraka wa taala, pembahasan yang berkaitan dengan leluasa untuk menyesatkan manusia di dalam kegelapan kebodohan sekehendak mereka. Ini upaya iblis pertama menimpa manusia, terkhusus kaum muslimin, adalah bagaimana caranya agar kaum muslimin ini mereka tidak belajar. Pelajari agamanya. Sehingga ini harus kita sadari, apalagi ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ujian rintangannya lebih besar lagi nantinya. Sehingga karena yang namanya orang berilmu itu diamnya saja berpahala, beda dengan kita diam melamun berdosa. Diamnya orang yang berilmu, diamnya mereka itu berpahala, bahkan tidurnya mereka kadang berpahala karena mereka tahu ilmunya. Berbeda halnya dengan kita, kadang tidur saja berdosa, kadang melakukan sesuatu saja berdosa. Sehingga oleh karenanya iblis lebih takut kepada seorang alim dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Sehingga ini merupakan tipu daya perangkap pertama yang menimpa umat manusia dari iblis dan bala tentaranya. Dan orang-orang yang berupaya untuk mempelajari akidah tauhid, ujiannya lebih besar lagi, penghalang-penghalangnya lebih besar lagi. Kenapa? Karena dengan ilmu ini sajalah seorang hamba bisa mengenal Robnya. Karena dengan ilmu ini sajalah seorang hamba dia akan merasakan kedekatan dengan Robnya. Tak peduli seberapa banyak dosa seorang hamba, ketika seorang hamba itu mengenal Robnya, ketika seorang hamba rindu dan cinta kepada Robnya, Allah akan memberikan ampunannya. Sehingga iblis tak tinggal diam, berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan ilmu, terutama ilmu tauhid ini. Bagaimana bentuknya? Pertama, membuat manusia itu, terkhusus kaum muslimin, enggan untuk belajar. Ini diantara tipu dayanya pertama. Kalau tidak mampu, maka yang kedua, agar berupaya agar jangan sampai kemudian seorang itu memahami, sehingga ada saja ujiannya. Ada ujian dari keluarga, ujian dari anak, ujian dari pekerjaan, padahal sudah ada keinginan ingin belajar, ingin hadir di majelis taklim. Iblis tak tinggal diam. Oh, ini majelis taklim membahas tentang tauhid, membahas tentang keimanan, membahas tentang Allah tabaraka wa taala, membahas tentang rukun-rukun iman, prinsip dasarnya yang dengan bekal tersebut maka seorang hamba bisa masuk ke dalam surga, meraih ridha Allah.
sehingga berupaya untuk kemudian membuat penghalang-penghalang itu. Kalau kemudian tidak bisa juga, maka apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya? Berupaya untuk memalingkan tujuan hakikat dari mempelajari tauhid. Sehingga inti dari mempelajari tauhid sering kita ulang-ulang adalah untuk kemudian bertambah yakin, untuk kemudian bertambah ketentraman dalam kolbu ini, bertambah tenang kolbu ini, semakin rindu dan cinta kepada Allah. Itu inti dari belajar tauhid. Iblis berupaya untuk memalingkan tujuan itu, sehingga orang-orang yang belajar tauhid yang ada di kepalanya adalah membantah. Yang ada di kepalanya adalah, oh ini orang musyrik ini, oh ini orang kufar ini. Yang ada di kepalanya begitu. Oh bagaimana cara membantah ini, bagaimana cara membantah ini, oh ini ada penyimpangan ini, bagaimana caranya. Sehingga kemudian keluar dari inti tujuan ilmu tauhid itu sendiri. Padahal ilmu tauhid adalah bagaimana caranya kita kemudian mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang mulia, sehingga tatkala seorang hamba itu beribadah, dia beribadah dengan penuh kekhusyuan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berupaya semacam itu iblis dan bala tentaranya. Kemudian ini yang kemudian harus kita fahami dan sadari, bahwa jalan ini tak mudah. Jalan ini tak mudah. Sering kita ulang juga bahwa penulis kitab Tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab saja, murid-muridnya merasa bosan dengan pembahasan tentang tauhid. Apalagi kita yang jauh keimanannya dengan mereka, apalagi kita yang jauh semangatnya dari mereka. Mereka yang belajar langsung dengan penulisnya saja pun merasakan demikian, apalagi kita yang sangat jauh sekali. Sehingga kita harus menyadari akan hal ini, sehingga apa yang diperlukan? Sabar. Apa yang diperlukan? Istiqamah. Apa yang diperlukan? Sekalipun merasa tak mendapatkan apa-apa, pokoknya hadir saja, pokoknya belajar saja dimanapun tempatnya. Kalau itu mengkaji tentang iman, mengkaji tentang tauhid, ada halangan rintangan, maka fahami bahwa memang jalan ini penuh dengan rintangan, jalan ini penuh dengan terjal, karena iblis dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama kita akan membahas tentang iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makna iman billahi tabaraka wa ta'ala. Apa makna iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu? Disebutkan bahwasanya maknanya huwa tasdiqul jazimu biwujudillahi ta'ala wal iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada Allah, seorang dianggap beriman kepada Allah bagaimana? Maknanya iman kepada Allah bermakna, atau seorang yang dikatakan beriman kepada Allah itu adalah at-tasdiq al-jazim. Manakala seorang itu dia membenarkan secara pasti, dia benar-benar membenarkan apa? Biwujudillahi ta'ala, akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, membenarkan secara pasti, benar-benar membenarkan, yakin akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, wal iqraru bi rububiyyatihi, dan mengakui dan meyakini dan mempercayai akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, wa uluhiyatihi, dan meyakini, menetapkan, mengimani, mempercayai akan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga asma dan sifatnya. Sehingga konsep iman kepada Allah tidak akan lepas dari 4 hal ini. Seorang dikatakan beriman kepada Allah manakala seorang itu yakin dalam kalbunya bahwa Allah yang kita sembah itu ada, Allah yang kita sembah itu ada, hadir, bahwasanya Allah itu ada, hadir. Kemudian yang kedua, dia mengimani, menetapkan akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Apa maksudnya? Menetapkan perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia meyakini akan hal tersebut. Allah yang menurunkan hujan, maka dia yakin bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Tidak berarti mendung berarti akan menurunkan hujan, karena di sana mendung ternyata menurunkan batu. Sehingga seorang hamba yakin yang menurunkan hujan ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang hamba pun kemudian tertancap kuat dalam kalbunya, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang dapat menurunkan hujan, yang dapat mengatur hujan, karena ini semua merupakan perbuatan khusus Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, sehingga seorang hamba hatinya tenang, tentram. Bagaimana seorang hamba bisa gelisah sedangkan dia adalah abdun, sedangkan dia adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang maha kaya. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala, kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, dan kita telah meyakini bersama bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan, telah menjamin rezeki kita di dunia. Kalau kemudian kita tak mendapatkan rezeki, artinya ajal kita telah tiba. Seorang hamba merasa tenang dalam mencari rezeki, seorang hamba merasa tenang dalam mencari nafkah, tidak gelisah, tidak cemas bagaimana besoknya lagi ingin makan apa, dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah kalau tidak salah ingat, ketika seorang hamba itu ragu besok ingin makan apa, maka sudah terhitung sebagai dosa.
Sehingga ini hati-hati, tandanya ada kerusakan dalam hal keyakinan kita kepada rububiyah Allah tabaraka wa taala. Keyakinan kita akan perbuatan-perbuatan Allah yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki kita, dan seterusnya. Yang memberikan mara bahaya adalah Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah, yang dapat menyelamatkan kita dari mara bahaya adalah Allah. Sehingga seorang hamba ketika meyakini, mengimani bahwa Allah tabaraka wa taala lah yang memberikan manfaat, yang menjaga manusia dari mudarat, dia tidak akan takut. Dia tidak akan takut kalau lewat perempatan jam 12 malam harus melempar koin. Kenapa? Oh, nanti penunggu itu mencelakai kita. Yang memberikan mara bahaya adalah Allah. Manusia tak akan lepas dari dua hal. Pertama, dia mendapatkan nikmat, atau dia diuji saja. Terkadang penyihir-penyihir dukun mengancam, akan saya santet kamu, akan saya sihir kamu. Seorang hamba yang meyakini akan rububiyah Allah tabaraka wa taala, dia yakin bahwa yang dapat memberikan manfaat dan mara bahaya adalah Allah. Toh kehidupan manusia tidak akan lepas dari dua hal. Kalau tidak diuji, yang mendapatkan nikmat saja. Sudah begitulah keadaannya. Sehingga tenang hatinya, tidak cemas. Aduh, bagaimana ya, kemarin dukun ini, kemarin tukang sihir ini mengatakan ini. Gemas, bagaimana caranya? Akhirnya pergi lagi, mendatangi dukun yang lebih sakti, katanya, menurutnya. Akhirnya dia terjatuh dalam kesesatan, penyimpangan, dan kesyirikan akhirnya. Sehingga seorang hamba ini yang perlu untuk kemudian difahami. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar menetapkan, namun bagaimana kondisi kolbu kita tatkala kita mengakui akan itu semua. Inilah mengakui, menetapkan, meyakini akan rububiyah Allah tabaraka wa taala, perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala yang khusus bagi Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba sakit, dia tahu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah tabaraka wa taala. Obat ini hanya perantara saja, sehingga ketergantungannya, kolbunya itu kepada Allah tabaraka wa taala. Namun Allah tabaraka wa taala, syariat ini memerintahkan kita untuk mengambil sebab, untuk berikhtiar. Akhirnya dia beli ke warung, beli obat, namun dia yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, namun ini merupakan ikhtiarnya. Ketika seorang hamba kemudian mendapatkan sesuatu dan seterusnya, dia yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan ini semua, bahwa Allah lah yang kemudian memberikan manfaat dan mara bahaya kepadanya. Begitulah keadaan seorang hamba. Wa uluhiyatihi, dan juga iman kepada Allah juga. Yang ketiga adalah seorang hamba menetapkan, seorang hamba mengimani, seorang hamba meyakini akan uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Apa maknanya? Bahwa Allah lah satu-satunya zat, Tuhan, Rabb yang layak untuk disembah, tidak ada yang lain. Sehingga ibadah kita kemudian, tatkala kita mengakui bahwa Rabb kita adalah Allah, bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi, yang ibadah kita ini semuanya dipersembahkan kepada Allah, maka semua ibadah yang kita kerjakan, kita berikan persembahan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak ada yang namanya riya, sehingga tidak ada yang namanya sum'ah, sehingga tidak ada yang namanya ujub, berbangga dengan amalannya, ingin dipuji dari amalannya. Tidak, karena dia tahu bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan amalan ini adalah Allah. Amalan ini hanya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga inilah kemudian, dan ketika seorang hamba itu kemudian dia beribadah dengan beraneka ragam bentuk ibadahnya, dia arahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dia meminta perlindungan, dan yang namanya meminta perlindungan merupakan ibadah hanya kepada Allah. Dia kemudian takutnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dia kemudian harapnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dia tawakalnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dia yakin kepada Allah tabaraka wa taala, wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga mengimani, menetapkan nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang indah, bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki sifat-sifat yang agung, yang mulia, yang kemudian seorang hamba berupaya untuk memahami nama dan sifat Allah tabaraka wa taala tersebut. Fatadammanul imanu billahi arba'atu umur, maka iman kepada Allah tabaraka wa taala mencakup 4 hal tadi. Al-imanu biwujudillah, iman tentang adanya Allah tabaraka wa taala, bahwa Allah itu ada. Al-imanu birububiyatillah, iman terhadap rububiyah Allah tabaraka wa taala, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah tabaraka wa taala. Al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa ibadah kita semuanya ini hanya layak dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja. Wal imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman, meyakini, menetapkan asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Allah tabaraka wa ta'ala tak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa sanatahaddatsu an hadzal umuri al-arba'ah tafsilan 'ala nahwil ati, dan kita akan membahas ini 4 perkara ini secara rinci sebagai berikut.
Nah, kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala membahas satu persatu iman tentang wujud Allah, iman tentang rububiyah Allah, iman tentang uluhiyah Allah, iman tentang asma wa sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala secara rinci. Disebutkan yang pertama al-imanu biwujudillahi ta'ala, iman tentang wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, innal iqrara biwujudillahi ta'ala amrun fitriyun fil insan, bahwasanya menetapkan akan adanya Allah ini merupakan fitrah setiap manusia, fitrahnya manusia. Semua manusia dari kalangan manapun, dari agama manapun, dia meyakini akan adanya Tuhan, akan adanya Tuhan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang kemudian fitrahnya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan, meyakini bahwasanya tidak ada pencipta, meyakini bahwasanya tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada. Semua manusia di atas fitrahnya yakin akan adanya Tuhan. Hanya saja kemudian mereka tidak mengerti siapa Tuhannya. Wa aktsarun nas ya'tarifuna biwujudillah, dan kebanyakan manusia menetapkan akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, mereka itu menetapkan, meyakini, mengakui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita dapatkan sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, di antara mereka ada yang menamakan di kalangan mereka sebagai Abdullah, hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian mereka mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menyebut tentang mereka. Tatkala mereka terombang-ambing di lautan, mereka berdoa fada'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka kenal Allah, mereka meyakini wujud Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yukhalifi dzalika illa qillatun qalilah minal malahidah, dan tidak ada yang menyelisih keyakinan akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali sekelompok kecil saja dari orang-orang ateis. Memang orang-orang ateis ini sangat keterlaluan sekali. Mereka yang mendakwahkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang intelektualnya tinggi, kemudian mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Sehingga orang ateis ini adalah musuh semua agama, bukan hanya kaum muslim Islam saja, tidak. Karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan, bukan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua Tuhan, mereka tidak percaya akan hal tersebut. Sehingga ateis ini merupakan musuh dari semua agama pada hakikatnya. Inna kulla makhluqin qad fatara 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabaqin ta'limin. Sesungguhnya setiap makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala telah diberikan fitrah 'alal iman bi khaliqihi, untuk kemudian mengimani akan adanya sang pencipta, min ghairi sabakin ta'limin, dengan tanpa ada yang mengajari. Setiap manusia yang terlahir, baik dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan kufar, fitrahnya itu sudah yakin bahwasanya ada yang menciptakan, itu ada yang menciptakan. Dengan tanpa belajar sekalipun mereka mengetahui dan meyakini akan hal tersebut. Wa hanahnu nasma' wa nusyahid min ijabati da'in. Bukti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada adalah bahwasanya kita mendengar, kita menyaksikan, bahkan kita merasakan sendiri min ijabati da'in, dari terkabulnya doa orang-orang yang meminta. Ketika seorang hamba meminta kepada Rabbnya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dikabulkan, itu bukti tanda akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa i'ta'is sa'ilin, dan juga kemudian orang-orang yang meminta Allah berikan, orang-orang yang berdoa Allah kabulkan, orang-orang yang meminta Allah berikan. Ini tanda akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan. Mayadulu dalalatan yaqiniyah ala wujudihi ta'ala, kama qala subhana. Maka ini menunjukkan secara yakin, secara pasti akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, di dalam Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, idz tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pun ijabah doa kalian, Allah kabulkan doa kalian. Ini tanda akan adanya Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa minal ma'lumi inda kulli syakhsin annal haditsa la budda lahu min muhdits, bahwasanya telah diketahui oleh seluruh manusia bahwa sesuatu yang baru itu pasti ada yang membuatnya. Sesuatu yang baru tidak mungkin muncul tiba-tiba, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptakannya. Wa hadzal makhluqat al-katsira wallati nusyahiduha fi kulli waqtin la budda laha min khaliqin. Inilah dia makhluk yang sangat banyak ini.
ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala sangat banyak. Allati nusyahiduha fi kulli waqtin, yang kita lihat setiap waktu, la budda min khaliqin, itu mesti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ujug-ujug ada saja, tidak mungkin. Sebagaimana halnya dunia ini kemungkinannya dua saja, ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan maknanya tiba-tiba ada, sehingga semua orang yang berakal akan mengatakan yang namanya dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Sehingga perbandingannya adalah apakah ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan, bukan apakah ada yang menciptakan ataukah tercipta secara tiba-tiba. Bukan begitu perbandingannya. Cara perbandingannya, pertanyaannya adalah apakah alam semesta ini ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan, bukan apakah alam semesta ini ada yang menciptakan atau terjadi secara tiba-tiba. Bukan itu maknanya. Baik, kalau pertanyaannya apakah alam ini ada yang menciptakan atau tidak ada yang menciptakan, pasti jawabannya ada yang menciptakan. Tidak mungkin jawabannya tidak ada yang menciptakan. Loh, kalau tidak ada yang menciptakan, bagaimana bisa tercipta? Kemudian dikatakan wa huwallahu li'annahu yamtani'u an takuna makhluqah min ghairi khaliqin khalaqaha. Dan yang menciptakan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Karena tidak mungkin yang namanya makhluk itu kemudian tercipta dengan tanpa adanya sang pencipta. Itu tidak mungkin. Yang namanya botol ini kemudian tercipta sendiri tanpa ada yang membuatnya, itu tidak mungkin. Kama yamtani'u an takhluq nafsah, dan tidak mungkin juga dia menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana sesuatu yang ada menciptakan dirinya sendiri? Kan sebelum dia ada kan tidak ada. Bagaimana cara dia menciptakan dirinya sendiri sedangkan sebelumnya tidak ada? Li'anna, kemudian dikatakan li'anna syai'a la yakhluq nafsah, karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, dengan tanpa ada yang menciptakan? Mereka ada secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan tiba-tiba ada sendiri, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya tidak. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin diri mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, tidak mungkin. Wa ma'nal ayah, makna ayat ini adalah annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, bahwasanya mereka tidak mungkin diciptakan dengan tanpa adanya sang pencipta, tidak mungkin. Mereka ada tanpa adanya yang mengadakan, itu tidak mungkin. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, dan tidak mungkin juga mereka menciptakan diri-diri mereka. Ini bantahan untuk orang-orang ateis. Ini bantahan untuk orang-orang ateis yang mereka tidak atau mereka meragukan akan eksistensi Tuhan. Bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob. Loh, bagaimana kemudian kita terlahir? Bagaimana kemudian kita bisa ada? Bagaimana kemudian alam ini bisa ada? Apakah alam ini ada tanpa ada yang menciptakan? Ataukah alam ini ada karena alam ini yang menciptakan dirinya sendiri? Jawabannya tidak mungkin semua. Tidak mungkin semua. Tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan, dan tidak mungkin alam ini kemudian menciptakan dirinya sendiri. Karena ketika dia menciptakan dirinya sendiri kan sebelumnya tidak ada. Bagaimana bisa dia menciptakan sebelum dirinya ada? Fayata'ayyanu an yakuna khaliquhum wallahu tabaraka wa taala. Semuanya tidak mungkin. Sehingga jelaslah bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin mereka tercipta begitu saja tanpa ada sang pencipta, dan tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Sehingga dua-duanya ini mustahil bahkan. Sehingga pasti di sana ada yang menciptakan mereka, yaitu Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari iman tentang wujud Allah tabaraka wa taala ini adalah inantizama hadzal kaun bisamaihi wa ardihi wa nujumihi wa asjarihi yadulu dalalatan qat'iyyah ala anna li hadzal kaun khaliqan muwahhadan wa huwa Allah. Sungguhnya alam ini dengan keberaturannya, alam semesta ini dengan langitnya, buminya, bintang-bintangnya, pepohonannya, ini menunjukkan secara pasti bahwasanya alam yang begitu amat sangat teratur ini pasti ada yang menciptakannya, pasti ada sang pencipta, dialah Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin kemudian bumi berputar pada porosnya, atau bumi kemudian pun berevolusi memutari matahari misalkan, bagi yang berpandangan demikian, dan juga matahari berputar pada edarannya tanpa ada yang mengatur itu semua. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba mereka berputar sendiri, beredar sendiri. Yang menciptakan itu semua adalah Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 88, sun'allahilladzi atqana kulla syai. Demikianlah perbuatan Allah tabaraka wa taala
menetapkan ini semua, mengedarkan masing-masingnya di setiap edarannya. Allazi atqana kulla syai, yang mana Allah tabaraka taala membuat itu semua dengan kokoh segala sesuatu. Allah yang menciptakannya. Fahadzil kawakib wan nujum matalan, maka bintang-bintang dan planet-planet ini contohnya, tasiru ala nizamin thabit la yakhtal, mereka beredar pada garis edarnya dan mereka tidak tanpa ada kekurangan sedikit pun. Mereka berjalan sesuai dengan garis edarnya. Wa kullu kaukabin yasiru fi majalin la ya'ta, dan mereka semua ini bintang-bintang, planet-planet mereka beredar pada garis edarnya dan tidak ada di antara mereka yang menyelisihinya. Tidak ada yang keluar dari garis edarnya. Siapa yang mengatur itu semua? Apakah mereka tiba-tiba planet-planet ini beredar muter sendiri begitu? Tidak. Tentu ada yang mengedarkannya, tentu ada yang mengaturnya, dan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin akan mendapatkan rembulan, walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak akan mungkin mendahului siang, wa kullun fi falakin yasbahun, karena masing-masingnya beredar pada garis edarnya yang telah Allah tabaraka wa taala tetapkan. Siapa yang mengatur itu semua sehingga matahari tidak akan pernah mendapatkan rembulan, tidak akan menubruk rembulan? Siapa yang mengatur itu semua sehingga yang namanya siang tidak akan bisa mendahului malam? Masing-masingnya sudah ada garis edarnya. Malam dan siang sudah teratur dengan rapi. Siapa yang mengatur itu semua? Itu semua adalah Allah tabaraka wa taala, dan ini menunjukkan akan adanya Allah tabaraka wa taala. Sederhana sekali. Orang-orang musyrikin saja, yang kafir, yang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka semusyrik-musyriknya mereka, sekafir-kafirnya mereka, sampai Rasulullah diutus kepada mereka, mereka meyakini akan adanya Allah tabaraka wa taala. Kemudian orang-orang ateis zaman sekarang belakangan, mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Bukan hanya meniadakan Allah, namun meniadakan Tuhan. Sehingga keadaan mereka jauh lebih parah dibandingkan dengan orang-orang kafirin jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Baik, sehingga ini perlu untuk disebutkan. Kenapa? Karena di zaman kita banyak bermunculan orang-orang ateis yang tidak yakin akan adanya Allah tabaraka wa taala, yang tidak yakin akan adanya Tuhan, yang tidak yakin akan adanya pencipta. Bahkan terkadang virus ini menggerogoti sebagian kaum muslimin. Tatkala mereka belajar, kemudian mereka belajar filsafat barat dan yang semisalnya, kemudian sebulan tidak sholat, kemudian bertahun-tahun tidak sholat. Kenapa? Saya tidak akan sholat sampai saya melihat akan adanya Allah tabaraka wa taala, meyakini akan eksistensi Tuhan, dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki akal yang cerdas, sehingga mereka ingin melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri, ingin bukti yang real. Kurang real apalagi makhluk ini? Apakah makhluk ini kemudian tercipta dengan sendirinya, ataukah makhluk ini menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya tidak mungkin semua, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Sehingga perlunya dibahas tentang hal semacam ini. Yang orang kafirin, musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab itu, mereka meyakini akan adanya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bi rububiyatillahi ta'ala, mengimani akan rububiyah Allah tabaraka wa taala, mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala, mengimani akan perbuatan khusus Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, ma'nal imani bi rububiyatillahi ta'ala. Apa makna dari iman tentang rububiyah Allah tabaraka wa taala? Beriman dengan rububiyah Allah tabaraka wa taala, maka disebutkan huwal iqraru bi anna Allah ta'ala rabbun, bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah rabbu kulli syai. Allah adalah rabb segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang kemudian menjamin segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu. Wa malikihi, Allah yang menguasainya, wa khaliqihi, Allah yang menciptakannya, wa raziqihi, Allah yang memberikannya rizki, wa annahul muhyi al mumit, Allah tabaraka wa taala yang menghidupkan dan mematikan, an-nafi ad-dar, Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mara bahaya juga, dan Allah tabaraka wa taala yang dapat menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Alladzi lahul amru kullu, yang mana di tangannya segala urusan. Hanya Allah tabaraka wa taala menerapkan segala urusan tersebut. Wa biyadil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Kalau kita menginginkan kebaikan, maka mintalah kepada Allah. Kalau kita kemudian menginginkan jalan keluar, maka jalan keluar hanya Allah tabaraka wa taala yang memberikan. Kalau kita ingin kemudian mendapatkan manfaat, maka hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat. Kalau kita ingin terbebas dari mara bahaya, hanya Allah lah tabaraka wa taala yang dapat menyelamatkan kita dari mara bahaya. Sehingga tak perlu kemudian berharap kepada makhluk, tak perlu untuk kemudian datang pada dukun, tak perlu untuk kemudian datang pada perkara-perkara yang kemudian
melanggar syariat Allah tabaraka wa taala. Kita memiliki Allah tabaraka wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah tabaraka wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba yakin bahwa Allah adalah Rabb-Nya, kemudian seorang hamba memiliki cita-cita yang mulia yang ingin diwujudkannya dalam dunia, dalam hidup ini, kemudian dia berusaha dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala ala kulli syai'in qadir. Maka kita memiliki Allah tabaraka wa taala. Bagaimana bisa saya untuk kemudian membantu kaum muslimin, untuk kemudian menjadi ini dan itu? Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala kita kemudian ingin bertekad memiliki cita-cita yang mulia, maka serahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Laisa lahu fi dzalika syarik, dan tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Ini makna iman terhadap rububiyah Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam, di dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal, serupa dengan makna yang disebutkan ini adalah Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyahnya. Al-Imam Al-Ghazali membawakan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu ini mengatakan, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Bahwasanya manusia, kehidupan yang dijalani oleh manusia seperti layaknya orang yang sedang tidur. Ketika seorang hamba yang sedang tidur ini terbangun, baru dia akan tersadar bahwa sebenarnya dia sedang tidur. Kehidupan yang kita jalani ini ibarat orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur umumnya mereka merasakan yang namanya mimpi. Orang yang sedang tidur tatkala dia mendapatkan mimpi yang baik, terlihat dalam wajahnya kegembiraan, kebahagiaan. Orang yang sedang tidur tatkala dia mendapatkan mimpi yang buruk, mendapatkan mimpi yang tidak enak, maka terpancar dari wajahnya kecemasan, rasa takut. Namun kita akan mengatakan bersama kepada orang yang sedang tidur ini bahwa hakikat kehidupanmu itu bukan di alam mimpi. Hakikat kehidupanmu itu manakala engkau terbangun. Kehidupan yang kita jalani ini ibarat sedang mimpi, ibarat sedang seorang yang sedang tidur. Kehidupan yang kita jalani. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa hakikat hidup kita adalah nanti setelah kita berpisah dari yang namanya dunia ini. Sehingga ingatlah, terkadang seorang hamba bermimpi bahwa dia memiliki harta yang banyak. Namun harta yang banyak yang dimilikinya itu hanyalah sebatas mimpi, karena kehidupan yang hakikat ada tatkala dia terbangun dari mimpinya. Ketika seorang hamba kemudian memiliki jabatan yang tinggi di dalam mimpinya, maka jabatan yang tinggi dalam mimpinya itu hanyalah sebatas mimpi. Ketika dia terbangun, maka terbangun itulah kehidupan yang hakikinya. Sehingga bagaimanapun kondisi kita di dunia, maka ibarat mimpi yang akan berakhir. Sehingga seorang hamba yang memiliki banyak harta, maka ingatlah bahwasanya banyaknya harta tidak akan selama-lamanya abadi berada di tangannya. Begitu pula seorang hamba yang kemudian Allah berikan ujian dan cobaan, maka ujian dan cobaannya ini ibarat sebatas mimpi saja. Yang namanya seorang yang tidur kemudian bermimpi, pasti akan ada waktunya di mana dia terbangun. Maka fahami bahwasanya kehidupan kita di sini bukanlah hakiki, bukanlah sebenarnya. Sehingga jangan membayangkan bahwa kehidupan kita di sini akan abadi. Sehingga yang seharusnya seorang hamba itu berbekal diri adalah bagaimana caranya untuk kemudian nanti menjalani kehidupan yang hakiki tatkala berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Semua perkara ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala kita berada di atas puncak kenikmatan, maka jangan terlalu berbangga bahwa semua ini merupakan pemberian dari Allah, bukan karena usaha kita. Ketika seorang hamba berada di bawah, maka jangan bersedih. Ketika seorang hamba diuji, karena ini pun hanyalah sebatas mimpi yang tak akan abadi. Kita memiliki Allah tabaraka wa taala yang mana keadaan kita semuanya itu baik. Wal imanu bi rububiyyah ta'ala wa tasdiqul jazim bi anna Allah huwa rabb la syarikalah. Iman terhadap rububiyah Allah tabaraka wa taala adalah benar-benar meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala adalah Rabb kita. Allah tabaraka wa taala adalah Tuhan kita. Allah tabaraka wa taala adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Wa ifradullahi bi af'alihi, dan mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala. Bi an ya'taqida anna Allah wahdahul khaliq li kulli ma fil kaun. Mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa Allah tabaraka wa taala sendiri yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan alam ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 62,
Allahu khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu razzaq, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memberikan rizki, sehingga berharaplah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, jangan gantungkan harapan kita kepada makhluk. Li jami'il makhluqat, Allah tabaraka wa taala memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada hewan melata di atas muka bumi ini kecuali rizkinya ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Di dalam surat Hud ayat 6. Kita ini aneh, kita adalah manusia yang aneh. Kita kemudian cemas dan khawatir terhadap perkara yang telah Allah tabaraka wa taala janjikan dan kita tahu, yaitu rezeki. Kita kadang terlalu cemas, khawatir, padahal kita tahu, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kita, yang menjamin rezeki kita. Namun kita merasa tenang terhadap perkara yang kita belum mengetahui kita dijamin surga atau neraka, sehingga kita ini adalah orang yang aneh. Untuk urusan rezeki, kalau kita tak meminta sekalipun kepada Allah tabaraka wa taala, Allah pasti akan beri, karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Namun ternyata apa yang banyak kita minta kepada Allah, ya Allah lancarkan rezekinya, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Padahal selama kita hidup Allah pasti menjamin rezeki kita, karena kalau Allah tak memberikan rezeki kita, artinya ajal telah datang menjemput kita. Rezeki sudah kita ketahui bersama, kita sudah yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita. Bersamaan dengan itu, yang paling banyak kita minta dalam doa kita adalah meminta rezeki. Padahal sudah Allah jamin, yang kalau kita tak meminta sama sekalipun kepada Allah, Allah pasti beri, karena Allah telah menjamin. Namun pada perkara yang kita tidak mengetahui jaminan Allah tabaraka wa taala, kita di surga ataukah di neraka, kita tak bersungguh-sungguh meminta kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga aneh sekali. Seharusnya yang harus kita minta berupaya terus-menerus adalah surganya, keridoannya, kecintaannya, karena kita tidak mengetahui kita ini adalah orang yang tergolong sebagai ahli surga atau ahli neraka. Adapun dalam urusan dunia, Allah telah menjamin dan kita tahu, yang kalau kita tak meminta sekalipun, Allah pasti tetap kasih. Allah pasti tetap kasih. Selagi kita hidup, Allah pasti kasih. Ada apa dengan diri kita ini? Wa annahul maliku likulli syai, Allah tabaraka wa taala adalah malik, yang menguasai, yang memiliki segala sesuatu. Haitsu qala subhana, sehingga ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, maka ingatlah bahwa segala hal yang kita miliki ini hanyalah titipan saja. Jangan merasa bahwa kitalah pemiliknya, jangan merasa bahwa harta ini adalah milik kita, jangan merasa bahwa jabatan ini adalah milik kita karena upaya kita. Jangankan itu, tubuh ini saja milik Allah tabaraka wa taala, bisa kapan saja Allah tabaraka wa taala ambil. Anak kita, istri kita, keluarga kita, itu milik Allah tabaraka wa taala, bisa kapan saja kita diambil. Sehingga jangan merasa memiliki, karena jangankan itu semua, diri kita saja ini adalah milik Allah tabaraka wa taala, dan kita pasti akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga fahami bahwa kita ini hanyalah hamba Allah tabaraka wa taala, yang Allah tabaraka wa taala berikan titipannya kepada kita, yang harusnya kemudian kita jaga, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesuatu yang aneh ketika kita menitipkan barang kepada orang lain, atau kita dititipi barang kepada orang lain, kemudian kita merasa bahwa barang titipan ini adalah milik kita. Suatu hari nanti sang pemilik pasti akan mengambil barang itu kapan saja. Kok aneh kemudian ketika sang pemilik mengambil barang itu, kemudian kita tidak ridho barangnya diambil? Kan bukan barang kita, ini adalah barang titipan sang pemilik barang. Begitu pula dengan apa yang kita miliki di dunia, dan kita tidak memiliki apa-apa pada hakikatnya, karena semuanya hanya titipan Allah. Inilah Allah tabaraka wa taala yang menguasai, inilah Allah tabaraka wa taala yang memiliki segala sesuatu. Sehingga tak berat, tak hitung-hitungan nanti ketika ingin mengeluarkan harta di jalan Allah, ketika ingin mengeluarkan tenaganya, pikirannya di jalan Allah, karena ini bukan milik kita. Karena ini bukan milik kita. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah milik kita, kita akan merasa berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah tabaraka wa taala. Sudah capek-capek kemudian mendapatkan ini, kemudian harus dikeluarkan. Tidak mau. Untuk apa saya keluarkan di jalan Allah tabaraka wa taala? Padahal semua ini adalah milik Allah tabaraka wa taala. Haitsu qala subhana, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, di dalam surat Al-Maidah ayat 120. Bagi Allah tabaraka wa taala yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya milik Allah tabaraka wa taala. Semuanya milik Allah, diri kita pun milik Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau ingin berharap, berharaplah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika ingin menggantungkan harapan hati kita, maka gantungkan harapan hati kita ini kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kita tidak bisa menggantungkan diri ini kepada makhluk. Jangankan menggantungkan diri kepada makhluk, menggantungkan diri kepada diri sendiri saja tidak mungkin. Bayangan kita saja yang senantiasa menemani kita tatkala siang, tatkala terang, tatkala gelap, bayangan itu akan meninggalkan diri kita.
sehingga kita tak memiliki apa-apa kecuali hanya Allah tabaraka wa taala saja, dan Allah yang memiliki itu semua, yang menguasai itu semua. Kemudian yang qarrarallahu ta'ala infiradahu birububiyyah ala jami' khalqi. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan akan keesaannya tentang rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala di atas semua makhluknya. Allah telah menetapkan bahwa perbuatan ini hanya khusus bagi Allah tabaraka wa ta'ala saja, sehingga makhluk harus mengesahkan ini semua, meyakini ini semua hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja. Faqala subhana, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Pujian ini semuanya hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan ini terdapat isyarat agar harus dari seorang hamba, dari kita ini, untuk banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Tingkatan seorang hamba ketika dia mendapatkan sesuatu, baik ujian atau nikmat, itu ada 3 tingkatan, apalagi dalam ketika persoalan tentang ujian dan cobaan. Yang pertama, ketika seorang hamba diuji, tingkatan yang paling rendah adalah sabar. Ketika diuji, hartanya hilang, keluarganya ada yang wafat, orang yang dicintainya, kerabatnya diambil oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diuji. Tingkatan yang paling rendah adalah sabar. Namun orang yang sabar saja keutamanya sudah sangat besar. Orang yang sabar, karena orang diuji mau bagaimana lagi, tidak ada yang dapat dilakukan kecuali harus bersabar. Tidak memiliki harta, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya kecuali sabar, sudah hidupnya. Yang pertama sabar, tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada tingkatan di atasnya yang lebih tinggi lagi, yaitu ridho. Kalau bisa jangan hanya sebatas sabar saja ketika kita diuji, namun kalau bisa sampai kepada tingkatan ridho, kita ridho. Bukan hanya sabar, namun ridho terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, terhadap takdir yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Dan yang paling tinggi adalah yang ketiga, yaitu syukur. Sulit bagi kita dapatkan orang yang diuji kemudian dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur bukan bebannya kurang, bukan alhamdulillah telah wafat, bukan itu. Namun bersyukur atas kemudian ujian yang menimpanya. Bukan bersyukur karena ada beban yang sudah berkurang dari kehidupannya, bukan. Sehingga ini yang kemudian harus kita latih tatkala kita ditimpa ujian dan cobaan. Berupaya untuk lisan ini yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillah, bukan mengeluh. Kalau sabar wajar. Sabar saja keutamanya sudah besar. Kalau bisa ridho terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Kalau bisa yang lebih tinggi lagi yaitu syukur, dan ini sangat sulit sekali. Para nabi, para kekasih-kekasih Allah tabaraka wa ta'ala tatkala diuji itu syukur. Mereka bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mereka kemudian bersyukur? Tatkala ditimpa penyakit, mereka akan mengatakan, misalkan ada seorang ulama, seorang kekasih Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian salah satu anggota badannya diamputasi. Apa yang difikirkan? Alhamdulillah yang diamputasi satu, yang lainnya masih ada. Begitu caranya. Kalau kita ya sudah banyak mengeluh saja. Alhamdulillah yang jari yang diamputasinya hanya satu, masih memiliki 9 jari. Begitu. Inilah dia para nabi ketika diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ditimpa sakit. Apa yang dilakukannya? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masa sehatnya lebih banyak dibandingkan masa sakitnya. Begitulah seharusnya seorang muslim agar sampai kepada tingkatan derajat ini. Karena sampai kepada tingkatan derajat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali nanti ada 1-2 pertanyaan mungkin setelah azan isya berkumandang insyaallah. Karena sudah azan isya.